sangat penting banget untuk kita punya pelayanan di dunia digital hari-hari ini. Udah pakai sosmed semua, apalagi sekarang era AI gitu kan. Semakin digital, semakin teknologi, bisa kasih kalian instant information. Tapi masalahnya adalah tidak kasih kita di personal intimacy. Kalau gue adalah orang-orang yang suka banget melihat konten-konten Kristen gitu. Sebenarnya apa yang harus gue ekspektasiin gitu? Apa yang sebenarnya harus gue cari gitu di konten itu? Kalau nggak ada orang-orang Kristen, church leaders, orang-orang yang melayani di dunia digital, maka dunia digital ini akan semakin gelap. Realitanya percuma dong ada konten-konten Kristen yang saat ini berterbangan di mana-mana, membuat konten-konten, taruh ayat Alkitab, taruh struggle pergumulan, kalau pada akhirnya nggak ada hidup yang tersentuh. Kita lupa akan esensi Injil setiap hari. Karena kita sadar dunia online itu jembatan, bukan jawaban sebenarnya. Warga Hello God, teman-teman semua, welcome to Hello God on Topic Hot bareng gue Jelis. Dan teman-teman, biasa gue akan bilang kalau kita kedatangan tamu spesial, tapi hari ini gue datang ke tempat tamu spesial kita. Please welcome Ko Martin. Boleh hai dulu dong ke kamera ke teman-teman. Teman-teman semua, welcome Jul. Welcome, gila. Kebalik ya. Iya, kali ini biasa tuh tamu-tamu yang datang ke gue cuma baru mampir ke sarang para penginjil tuh di 2 tempat. Gitu ya. Iya, ini tempat kedua gue datang. Gitu ya. Ini karena saking kepengennya kita masuk podcast Hello God, kebalik nih, kita yang ngundang Julius. Betul. Ternyata di tengah-tengah lautan api pun cahaya dari para pelayan-pelayan Tuhan tuh bersinar sungguh luar biasa. Ya ampun. Aduh, sorry banget coba. kebanyakan bercanda. Kok tapi banyak nih teman-teman yang mungkin sekarang belum kenal lu, belum tahu lu, tidak tahu Anda adalah seorang elit global. Apaan coba elit yang global? memainkan sebuah strategi canda-canda. Enggak lah. Kok mungkin boleh kenalan dulu gitu ke teman-teman. Lu tuh siapa sih sebenarnya? Apa ya, siapa sebenarnya ya? Nama gue Martin Wijaya, teman-teman salam kenal semuanya. Gue saat ini melayani di sebuah lembaga namanya Christian Vision. Dan mungkin passion gue tuh memang dan panggilan gue ya, calling gue tuh ada di dunia digital ministry. Jadi pelayanan di dunia digital. Intinya sesimpel itu sebenarnya. Jadi sejak berapa tahun belakangan ya, mungkin sekitar 7-8 tahun belakangan tuh gue sangat passionate mendalami pelayanan di dunia digital dan sangat terpanggil di sana karena gue merasa memang media itu berperan penting dalam menyebarkan ideologi, ya kan, worldview, pemahaman, supaya kita pengen banyak orang Kristen juga untuk diperlengkapi satu, dan orang-orang yang belum percaya, belum mengenal Tuhan Yesus juga bisa mengenal Tuhan Yesus lewat media. Gitu. Haleluya, saudara-saudara. Christian Vision. Yes. Christian Vision, gila namanya keren banget. Kenapa Christian Vision kok? Itu apa sebenarnya Christian Vision ini? Well, CV itu lembaga global sebenarnya. CV ya, bukan, CV. Ya kita singkat aja namanya CV. Itu lembaga global sebenarnya dan bukan dari Indonesia, sebenarnya pusatnya dari UK dan kita ada banyak aktivitas di berbagai negara yang mostly memang untuk penjangkauan gitu melalui media. Atau memang equipping the Christians to share the gospel. Udah lewat YCIS, pernah dengar YCIS? Oh iya pernah, ini kalau nggak salah kita ada berdiri di salah satu tempatnya. Iya, ya, jadi sekarang lagi di tempat YCIS gitu ya. Iya, tidak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu ya. Udah, lanjut. Kan wallpapernya Hello God. Oh iya. Gue kalau ini gue harus bawa nih. Iya kan? Harus bawa nih, lucu deh. Terus. Iya. Kurang lebih gitu. Kurang lebih gitu dan aku merasa sangat terpanggil dan jadi satu hal yang kita pikir tuh memang sangat penting banget untuk kita punya pelayanan di dunia digital hari-hari ini ya. Terutama kan anak-anak muda kita ada di sana semua, udah pakai sosmed semua, apalagi sekarang era AI gitu kan. Iya, bener. Semakin digital, semakin teknologi, dan aku cuma kebayang gini loh, Jul. Kalau nggak ada orang-orang Kristen, church leaders atau orang-orang yang melayani di dunia digital, maka dunia digital ini akan semakin gelap. It will be very dark. Dan kebayang nggak anak-anak muda kita, mereka justru akan dimuridkan oleh konten-konten yang tidak ada biblical foundation sama sekali. Gila kok. Ya gak? Cara lo jelasin tuh sesuatu banget loh. Sesuatu ya. Enggak, karena itu kenyataan gitu. Iya. Pada faktanya orang-orang tuh akhirnya sekarang kan kita terjun di dunia sosmed, di dunia AI tadi lu bilang dunia semakin canggih dan sebagainya. Sayang atau gelap rasanya kalau misalkan nggak ada konten-konten yang dari firman Tuhan di situ. Lu udah kayak gini berapa lama kok? Pelayanan tadi lu sempat bilang antusias dan juga
passionate di dalam digital ministry itu udah berapa lama? Berapa lama ya? Mungkin sejak 2016-2017 lah ya. Gua ada mulai satu inisiatif satu akun rohani juga waktu itu. Perlu disebut nggak usah lah ya. Anggap saja perlu, siapa tahu teringat. Perlu ya. Waktu itu inisiatif satu akun rohani juga namanya ideclare.id itu udah teruskan oleh teman-teman ya. Ada Ko Iwan dan teman-teman yang meneruskan ideclare. Nah dari situ sebetulnya background gue juga emang kuat di background media sebetulnya, media digital marketing. Jadi gue pernah involve di startup, pernah involve bikin media sendiri gitu ya. Dulu tuh bikin medianya tuh clickbait gitu loh. Contoh nih ya. 9 alasan kenapa pria berumur lebih panjang daripada wanita. Nomor 5 sangat mencengangkan. Nangkep Pak? Nangkep. Clickbaiting gitu. Nah, Clickbaiting gitu. supaya trafficnya gede, terus gue dapat iklan, dapat AdSense dari situ. Zaman dulu kayak gitu. Gila ya, itu sebelum COVID banget ya. Sebelum COVID, sebelum kenal bener-bener sungguh-sungguh sama Tuhan tuh mainnya kayak gitu. Jadi gue pikir, aduh nyebarin berita kayak gitu sebenarnya nggak terlalu banyak manfaatnya. Tapi gue bisa pakai experience pengalaman itu untuk sekarang menyebarkan kabar baik. Menyebarkan kabar baik. Ya kan? Martin Wijaya, saudara-saudara. Buat teman-teman yang nggak tahu, ini sebenarnya sesepuh kita. Dia legend. Gue bisa bilang dia legend. Karena Ko Martin udah pelayanan dari 2016 something ya. Ko, gue tahu tadi lu udah sempat ngomong sebenarnya. Cuma gue penasaran. Seberapa penting sih sebenarnya yang namanya digital ministry itu? Gue akan bahas dari 2 aspek sebenarnya. Maksudnya bahas adalah gue akan nanya dari 2 hal. Yang pertama menurut lu dulu, seberapa penting sebenarnya orang-orang tuh atau konten-konten Kristen tuh harus berkeliaran di dunia sosial media? Iya, salah satu yang tadi faktor utama yang bikin gue masuk nyemplung ke sini adalah yaitu tadi, kalau nggak ada orang-orang Kristen yang nyemplung di dunia digital, maka it will be total darkness yang tadi gue bilang gitu loh. Apa maksudnya? Artinya anak-anak muda kita akan dipengaruhi oleh konten-konten dengan worldview yang lain, dengan wawasan dunia yang lain. Mungkin dengan cara pandang sekulerisme, ateisme, mungkin agnostisisme, kita nggak tahu. Nanti yang akan mempengaruhi mereka. Kenapa? Karena orang-orang Kristen sendiri nggak aware, nggak mau pakai sosial media, nggak mau pakai digital teknologi untuk influencing their young generation gitu kan. Nah itu yang gue bilang it will be total darkness. Dan tentu saja kita nggak mau hal itu terjadi. Gue punya anak Jules, ya kan. Gue nggak pengen dong anak-anak gue juga mereka terjebak dengan terpengaruh oleh worldview yang seperti itu gitu kan. Makanya penting untuk kita masuk ke dunia digital untuk balancing, kita kasih narasi juga bahwa kekristenan itu sesuatu yang layak dipertimbangkan, sesuatu yang valuable, punya biblical foundation yang bisa membangun kehidupan kita jadi lebih baik gitu. Di era awal-awal gimana sih kok rasanya? Maksudnya kalau kita lompat ke zaman sekarang kan kita tahu konten Kristen digital ministry itu udah banyak banget. 2 juta pelayan. Gak bercanda. Ada banyak banget kan. Tapi di era awal-awal tuh gimana sih 2016 something? Oke, gua akan ke situ jawab. Tapi tadi ada yang kedua yang gua lupa bilang. Apa tuh? Nah, yang kedua alasannya adalah sebenarnya kebutuhan dari audiens untuk kita layani secara online itu besar banget, Jules. Kenapa? Sejak gua ngejalanin digital ministry ya teman-teman, orang-orang yang butuh temen untuk cerita pergumulan hidup mereka di dunia online itu besar banget, Jules. Yang semakin menyedihkan ya, Jules ya. Faktanya adalah kemarin ada data yang gua baca, area ini kan lagi zaman ChatGPT Gemini, AI dan sebagainya gitu kan. Nah ternyata yang adults yang pakai AI untuk chatting, untuk curhat di usia 18 sampai 30, 29 something, itu lebih dari 50%, sekitar 55% yang adults itu pakai buat curhat. Buat curhat, bayangin, ya kan? Itu artinya apa? Kebutuhan needs mereka untuk sebuah hubungan, teman cerita itu jadi sesuatu yang besar dan aku agak mirisnya jangan-jangan itu semakin langka, semakin mahal di dunia yang serba terkoneksi, tapi jadi sesuatu yang justru semakin semakin sulit hilang, ditemukan, semakin hilang gitu kan. Nah, aku melihat justru harusnya dunia digital itu jadi space di mana kita bisa melayani lebih banyak orang, bisa terkoneksi dengan banyak orang,
bisa ngobrol sama banyak orang yang bahkan kita nggak pernah tahu sebelumnya, nggak pernah kenal sebelumnya. Nah itulah yang waktu kita bikin I Declare, salah satu hal yang bikin kita passionate melakukannya adalah karena setiap hari kita bisa ngobrol sama orang-orang yang memang membutuhkan pertolongan, membutuhkan untuk mengenal Tuhan, gitu. Dengan segala permasalahan mereka, dengan segala yaitu struggle hidup mereka, ada yang mau bunuh diri, ada yang punya mental health problem, ada yang masalah keuangan, masalah hubungan, pacaran, seksualitas, wah banyak masalahnya macam-macam gitu Jules. No, dari cara lu menjelaskan tuh gue kayak immerse banget gitu dengan cara lu ngomong. Gitu ya. Gue ngerasa kayak itu sesuatu yang really happening right It's now. really happening. Dan Ada satu hal ya yang sebenarnya bikin gua sampai hari ini tuh sedih adalah gini. Jangan-jangan ya Jules, jangan-jangan kalau banyak orang yang ngobrol sama chatbot atau mereka ngobrol sama cari ke online buat curhat, jangan-jangan banyak di antara mereka yang tidak punya orang-orang yang bisa dipercaya secara offline dalam pertemanan mereka atau bahkan dalam keluarga mereka. Iya. Ya kan? Jangan-jangan seperti itu. Jules. Iya, karena kalau kayak gitu orang-orang yang udah nggak punya circle of trust atau teman-teman yang dapat dipercaya di dalam dunia offline, di online pun sama. Di online pun sama. Makanya akhirnya mereka minggir, bukan minggir lah, mencari opsi lain di dunia AI, di dunia sosmed dan sebagainya. Yes. Gila, concerning. it Sangat is. concerning. Betul. Concerning karena menurut gue akhirnya realitanya percuma dong. Kalau gitu sekarang gue ngerasa ada konten-konten Kristen yang saat ini berterbangan di mana-mana, membuat konten-konten, taruh ayat Alkitab, taruh struggle pergumulan. Kalau pada akhirnya nggak ada hidup yang tersentuh. Betul. Nah ini lanjut ke pertanyaan lu yang tadi berikutnya. Iya. Ya nyambung. Jadi sebetulnya buat apa dong kita punya banyak konten-konten, terus sekarang ada banyak influencer Kristen makin banyak, Iya. banyak akun-akun rohani. Yus, kalau lu cari ya di Instagram ya, Iya. search aja tuh, taruh kata kunci Alkitab misalnya, nanti muncul semua Alkitab harian, Bible Today atau apalah, akun-akunnya banyak banget kan, bener nggak teman-teman? Iya. Cek sekarang. Nah, coba kalau kalian ketik renungan nih, itu ya renungan Alkitab, renungan apa gitu kan? Iya. Itu artinya awareness orang-orang untuk menginfluence di dunia sosial media atau dunia digital tuh sebenarnya udah tinggi sebetulnya ya. Tapi sekarang challenge-nya menurut gua adalah bener ke pertanyaan lu tadi bahwa next step-nya apa nih? Ya. Jangan cuma sekedar bikin konten terus udah gitu loh. Merasa itu cukup gitu. Ya kan? Nah, itu yang sebetulnya journeying kita juga nih ya di pelayanan kita. Iya. Bagaimana kita bisa menemukan sebuah cause atau specific needs yang memang bisa menjawab pergumulan tertentu. Jadi kita nggak perlu menjawab semua pergumulan, ya kan? Tapi kita mungkin bisa menjawab pergumulan tertentu. Contoh maksudnya gini, kita mungkin bisa fokus sama orang-orang seperti apa sih yang mau kita layani di dunia online Jules gitu. Iya. Ya kan? Contoh, gue kasih contoh paling gampang ada pelayanan seperti Indo TLC, pernah Iya, diundang kemarin kan? Pernah ngobrol gitu. Pernah ngobrol. Nah, mereka menjawab audiens tertentu dengan pergumulan tertentu, ya kan? Keren tuh. Nah, terus ada lagi teman kita pelayanan namanya Pro Life, ya kan? Mereka menjawab isu tertentu tentang abortion, ya kan? Nah, aku pikir sekarang yang dibutuhkan adalah itu, bagaimana content creator, akun-akun rohani itu mulai punya sesuatu pelayanan khusus menjawab isu-isu tertentu, menjawab kebutuhan tertentu gitu, menjawab audiens tertentu. Yes, gitu yang aku pikir. Jadi pelayanan kita di dunia sosial media itu bisa semakin tajam gitu loh Jos. Ya bukan cuma sekedar posting ayat, which is itu bagus loh. Iya, which is bagus. Itu hal yang paling basic yang bisa kita lakukan. Ya dalam pertemanan, akun pribadi ya bolehlah. Temen lagi susah kita kasih ayat penghiburan. Itu kan hal-hal yang paling sederhana yang kita bisa lakukan ya kan Jules. Tapi lebih dari itu kalau kita mau benar-benar berdampak sekarang, mungkin bisa dipikirkan untuk kita mengisi sebuah kebutuhan yang memang orang-orang cari itu apa gitu loh. Iya. Karena setiap orang punya pergumulan mereka masing-masing. Exactly. Setiap orang tuh nggak bisa ya maksudnya kayak gini lah kok simpelnya. Misalkan gue lagi nyari kuliah, gue bergumul untuk nyari kuliah, terus gue datangnya ke lu. Misalkan lu udah di dunia pekerjaan yang sebagainya, atau nggak, contoh lah, misalkan lu nggak masuk ke dalam dunia kuliah, terus gue nanya lu kan nggak masuk.
Harus benar-benar orang yang juga pernah mengalami betul. atau mungkin sudah memenangkan itu kan. Yes, Let's say pakai bahasanya gitu ya gak sih? Bener. Dan aku pikir ya, biasanya orang-orang yang sudah menang di area pergumulan tersebut, eh, paling gampang pakai contoh Indo-TLC aja lah. Yaudah. Teman-teman yang sudah bergumul dengan KSJ itu Iya, kan KSJ. ketertarikan sama jenis. Biasanya mereka punya hati untuk menolong orang-orang yang punya latar belakang yang sama, bener gak? Dan kenapa nggak itu dijadikan sebuah pelayanan yang lebih lebih terhubung gitu ya dari hulu ke hilirnya. Hulu ke hilir, bagus kan? sekali ya. Dari sosial medianya bahkan ada komunitas offline-nya gitu loh. Jadi Iya. strategi penjangkauan di dunia sosial media itu bukan cuma sekedar bikin konten gitu. Kalau di dunia marketing tuh ada funneling. Iya, ya. iya. Pernah dengar itu ya? Pernah. Funneling itu kan konten tuh baru top of the funnel. Ya orang-orang mulai attract sama konten Apa kita, tuh? ya kan, Nah, mulai iya. penasaran, terus mereka mulai follow, ya kan, mulai komen-komen, mulai engage, mulai kirim DM itu udah mulai ke tengah tuh, ya kan. Nah, habis itu mulai ditawarin ke komunitas rohani misalnya. Nah, jadi pelayanan kita bisa buat dengan lebih tersistem seperti itu. Ada strateginya. Nah, itu yang saya sekarang berusaha untuk ngobrolin ya, untuk kasih tahu banyak orang-orang bahwa pelayanan online tuh bukan cuma sekedar bikin konten gitu. Ih keren, Ya kan? pelayanan online tidak hanya sekedar bikin Yes. konten. Martin Wijaya saudara-saudara. Nggak, karena gue mikir, setiap kita kan mikir kalau digital ministry tuh berarti lu menyebarkan konten Kristen di Instagram. Betul. Digital ministry berarti lu menghadirkan Yesus di Instagram. Yes. Lu kirim-kirim ayat dan sebagainya. Cuman kan barusan lu udah ngejelasin panjang lebar. Lebih dari itu. Lebih dari itu. Dan lu perlu langkah-langkah yang tanda kutip ya, lumayan ribet untuk melakukan hal itu gitu. Betul, Tapi goalnya tuh apa sih kok? Goal dari digital ministry itu sendiri. Oke, hal yang paling sederhana goalnya adalah tentu saja kita pengen memperkenalkan Tuhan Yesus. Wah yes. Ya kan, pasti kepada siapa? Kepada orang yang belum percaya, kepada orang yang sudah tidak lagi percaya. Ada ya? Ya ada kan? Ada. Yang ya kan? Terus bisa macam-macam goalnya. Kalau ke orang Kristen kita pengen empower mereka misalnya. Contoh yang CV lakukan adalah kita pengen orang-orang Kristen mereka bisa terlibat dalam pengabaran Injil. Ya kan? Cuma kan mereka punya banyak struggle, masalah. Oh mereka takut lah, mereka tidak ter-equip lah. Mungkin gereja lokal mereka juga tidak pernah melakukan training tentang bagaimana melakukannya. Nah, berarti kan ada sebuah masalah yang perlu dijawab kan? Iya. Nah, disitulah sebuah ministry bisa lahir untuk menjawab kebutuhan tersebut gitu. Nah, YCS itu mengisi area itu. Ya, equipping the Christian to share the gospel gitu. Nah, terus apalagi kita lihat masalahnya apa? Selalu cari itu pergumulan masalahnya apa ya? Oke, sekarang orang Kristen mungkin banyak yang punya hati untuk melakukan digital ministry, tapi nggak tahu gimana melakukannya. Oh mantap, bagus Ya kan? tuh. Ya, Misalnya, oke itu ada sebuah problem yang bisa di solve. Nah, ada sebuah pelayanan lagi namanya TDM, the Digital Ministry, itu teman-teman kita juga. Bestie-bestie kita Jakarta. Iya, ya kan yang mereka melakukan equipping di area tersebut gitu loh Jos. Jadi selalu cari problem apa ya yang hari-hari ini ada dan itu real dan kita berusaha untuk solve itu. Sama kayak bisnis sebenarnya ya kan, kita solving problem. Iya. Tapi kingdom problem. Yes. Bukan, sorry. Life problem with kingdom mindset. Bukan kingdom problem. Iya. Sebenarnya kalau dipikir-pikir ya emang kingdom problem sih, cuma ya udahlah. Iya. Apa ya masalah hari-hari ini yang sedang terjadi ya di dunia sosial media dan di dunia kita orang-orang percaya? Banyak Ada harusnya. banyak sekali. Sebenarnya teman-teman kalau misalkan tadi gue tarik-tarik dari jawaban Ko Martin tuh kita bisa mengarah ke 1000 topik lain. Cuman ayolah kita kerucutkan dikit Yes, gitu. yes. Tentang yang namanya pelayanan digital, konten-konten Kristen yang saat ini bertebaran. Yes. Kalau gue adalah seorang penikmat, Oke. gue adalah seorang konsumen, bukan gue yang mau buat konten nih, tapi gue yang mau mencari konten. Gue adalah orang yang suka banget nih konten-konten Kristen. Gue follow Christian Vision, ada IG gak? Jangan lupa di follow teman-teman. Ada IG gak sih? Ya YCS ada CV Global CV itu Global nama. ada, Hello God ada. Nah, cuma maksudnya kalau gue adalah orang-orang yang suka banget melihat konten-konten Kristen gitu. Oke. Sebenarnya apa yang harus gue ekspektasiin gitu? Gue lihat, oh ini gila kontennya bagus banget nih. Ini bikin gue bertumbuh, bikin gue semakin dekat ke Yesus. Apa yang sebenarnya harus gue cari gitu di konten itu? Follow banyak akun rohani itu baik ya.
Tapi sekarang salah satu tantangan dari sekian banyak informasi adalah the abundance of information itu sendiri. Jadi Bahasa keren apa itu kok? terlalu berlimpah Oh, kontennya sehingga buat kita sedikit yang direnungkan. Coba ya iya. coba ditelan ya kalimat ini. Terlalu berlimpah kontennya sehingga buat kita berseliweran itu jadi hal yang biasa lama-lama sehingga sedikit yang kita renungkan. Sementara firman Tuhan itu yang bisa mengubah itu adalah firman Tuhan yang direnungkan sehingga menjadi sebuah revelation di dalam hidup kita pribadi. Rema. Ya kan, ya bisa rema, istilahnya apapun itu ya, sehingga itu jadi sebuah fondasi baru dalam hidup kita, dalam cara berpikir ya kan. Nah tantangannya sekarang dengan the abundance of information itu sendiri adalah ya pertanyaan buat kita sekarang, apakah kita satu benar-benar bisa mengerti, memahami, dan kedua apakah kita bisa merenungkan itu dan merefleksikan dalam kehidupan kita sendiri konten yang kita baca. Entah itu mau dari konten Yesus, dari akun-akun rohani lain, atau dari pestergram lain ya kan, podcast mereka ya kan. Ada yang bilang komen kan, aduh tertampar. Komen tertampar sih gampang bre, ya kan. Tapi apakah benar-benar elu make it your own personal reflection, nangkep nggak? Gitu loh. Karena percuma kalau enggak lu cuma makan snack tapi nggak bener-bener bergizi gitu, dia membangun lu gitu, nangkep nggak? Ih keren, Ya. ih gila itu bagus banget. Sama kayak sebenarnya itu jadi tangan, akhirnya mereka terbiasa baca konten-konten di sosmed aja, akhirnya gua nggak baca firman Tuhan gitu kan, gua nggak baca Alkitab. Very nice gitu ya, kan. itu dia. Ya, nah itu dilema ya kan hari-hari ini. Gue bisa bilang sih sebenarnya gini ya, ini gue pernah bilang sih sama teman-teman juga bahwa orang yang dewasa rohani itu harusnya mereka bisa cari makan sendiri, bukan disuapin dengan konten-konten atau bisa disuapin dengan khotbah-khotbah, which is itu bagus. Which is Tapi tuntutan untuk lu bisa disiplin untuk bikin makan sendiri, masak sendiri, makan sendiri, nangkep nggak? Itu jadi sesuatu yang harusnya habit yang kita bangun gitu sebagai orang yang dewasa rohani. Iya, sesuai konteks maksudnya firman Tuhan adalah ketika lu sedang bergumul dengan apa. Ya ini bukan berarti yang lain buruk ya, tapi kan misalkan bisa ketika lu sedang bergumul dengan sesuatu, cobalah langsung balik ke sumber utamanya, which is firman Tuhan itu sendiri. Apa yang sebenarnya Tuhan katakan kalau lu lagi menghadapi A, B sampai Z gitu kan. Which is maksudnya itu. Gila lu menjelaskan itu dengan keren sekali lah, apalagi istilah the abundance of information. The abundance berlimpah karena ada banyak banget nih, contoh lah paling sederhana Yohanes 3 ayat 16. Dia kan menceritakan satu dan mengingatkan kepada kita orang-orang percaya kalau kasih Tuhan itu begitu besar gitu kan. Tapi itu akhirnya digaungkan sama begitu banyak Pastor Grom, akun-akun rohani, teman-teman yang saat ini melayani di dunia digital, yang posting-posting, repost dan sebagainya. Akhirnya terlalu banyak sampai kita pribadi, ini gue ngomong pribadi ya, lupa untuk merenungkan apa esensi dari itu. Dilema dong Eko, tadi kata bahasa lu keren banget. Jadi pada akhirnya balik ke pribadi masing-masing dong. Gak bisa bergantung full pada konten sosmed ini. Betul, jadi itu kalau gue bilang sih kita harus melatih diri kita sendiri untuk selalu merefleksikan hati dan pikiran kita. Ini kalau Pastor Mike pasti bilang kalibrasi hati ini. Buku tercinta. Jadi kalibrasi diri kita dengan Injil. Contoh tadi Yohanes 3 ayat 16. Kita seringkali menganggap itu jadi sesuatu yang biasa karena udah sering dengar gitu kan. Tapi gimana kita bisa mengkalibrasikan, memikirkan ulang gitu kan pendekatan kita. Kayak Martin Luther pernah bilang bahwa we need to hear the gospel every day because we forget it every day. Kita lupa akan esensi Injil setiap hari. Justru ketika kita setiap kali baca konten kita bisa refleksi diri. Ya, oh iya ya, ini apa maksud pesan Tuhan? Apakah ini bagaimana ini bisa membuat kita merefleksikan diri lagi sama Injil. Oh ternyata Tuhan segitu sayangnya sama gue ya. Tuhan segitu pedulinya sama gue. Makanya gue mau hidup yang terbaik sekarang buat Tuhan. Nangkep gak? Jadi kita selalu bisa refleksi hal itu dalam diri kita. Dan itu perlu dilatih Jules. Kadang-kadang emang kita kalau nggak sengaja melatih ya kita akan dengan default kita masih gue udah tahu. Biasa aja mah. Gue udah tahu gitu kan. Tapi kalau kita
selalu bisa mengapresiasi ih Tuhan tuh sayangnya segini banget sama gue. Sekarang ngeliat konten gitu ya, aduh emang Tuhan tuh baik banget ya sama gue ya gitu ya. Aduh Tuhan tuh sayang banget sama gue gitu. Aduh Tuhan ini peduli banget sama gue gitu ya. Aduh ini makanya nih gue harus hidup sebaik-baiknya nih buat Tuhan ya. Gue mau mengasihi Tuhan, sayang balik sama Tuhan dengan cara gue hidup sebaik-baiknya, melayani sebaik-baiknya gitu kan. Care sama orang sebaik-baiknya gitu. Jadi itu bagian dari kita melatih diri untuk reflecting. Iya, karena konten Kristen ada dan begitu banyak pembahasan dulu di awal, mewarnai, memberikan terang dan dampak di dunia digital lebih tepatnya, dan itu sebenarnya bukan stop di dunia digital, tapi ke kehidupan dan pribadi dari setiap orang gitu. Bener. Dan harusnya beberapa konten, contoh gue pernah berapa kali sih, ya, ada konten bagus, ada quote bagus, gue pindahin itu ke my own self journal gitu, ke catatan gue gitu, supaya nggak kayak this is so valuable, I don't want to lose it gitu, gue catat sendiri, gue pindahin gitu. Jadi harusnya kayak gitu. Jadi kalau enggak kita akan terjebak dengan the abundance of information itu. Bahasa Gen Z-nya tuh brain rot tuh. Mewing. Aduh sorry banget. Gue itu kan sebenarnya Gen Z tertua kan. Terus gue belajar gitu-gitu tuh gue juga kayak, gue punya adik, dia masih 13 SMP lah. Dia masih SMP, gapnya emang gak jauh kan. Cuma dari dia gue belajar arti kehidupan. Gue belajar betapa gap yang luar biasa tuh. Dia ngenalin gue kata sigma, kata brain rot, gue belajar dari dia. So ada satu kali masa gue tuh kayak gini, gue liat TikTok terus gak berhenti, bener-bener gak berhenti. Gue liat, oh ini bagus. Bro, why are you brain rotting like that so much gitu, dia ngomong gitu kan. Terus gue gak ngerti brain rot apaan. Brain rot tuh jadi kayak lu endless scrolling gitu kan. Bener. Nah gue keinget itu tiba-tiba gitu, karena gue ngerasa pada akhirnya kita juga liatin konten Kristen akhirnya brain rot sendiri. Lu cuma lihat. Exactly. Tapi nggak ada yang masuk. Bener. Kesini dan kesini gitu kan. Yes. Ya itu menurut gue satu problem gue. Mungkin balik ke masukkan di situ, gimana cara lu melatih disiplin rohaninya kalau gitu. Untuk tahu satu balance di mana lu melihat social media in a good content gitu, Christian content, tapi di saat yang sama lu juga melatih diri lu gitu untuk tidak hanya melihat konten itu tapi merenungkannya. Iya, ya ini memang butuh latihan sih. Jadi kalau cara gue pribadi sih, gue lihat konten tuh gue akan berusaha nggak langsung scroll ya, terutama kalau emang itu quotes dari seorang pastor atau satu artikel yang kayaknya cukup dalam gitu ya. Kalau gue lagi nggak in a good mood to think ya, gue akan ya udahlah, mungkin gue lagi nggak pengen, mendingan gue nggak usah buka sosmed gitu. Nah ketika gue lagi buka sosmed, lagi main-main, dan menurut gue itu gue udah kena hooknya di depan, dan gue nggak akan cuma sekedar baca gitu, tapi gue akan coba mikirin. Pertanyaan pertama mungkin yang gue bisa bilang, apakah ini bisa gue aplikasikan dalam hidup gue gitu loh. Oh nice. Nangkep gak? Yes, nangkep. Bagus banget. Apa yang harus gue ubah di dalam diri gue gitu loh. Gimana caranya gue bisa melakukan ini dengan sederhana. Nangkep gak? Kalau kita baca sebuah konten gitu. Nah jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu tuh cara paling mudah bikin kita berpikir sebenarnya, Jules. Jadi bisa tanyain lah pertanyaan-pertanyaan model gitu, sehingga kita bisa berpikir, oh iya ya mungkin selama ini gue salah ya cara berpikirnya. Oh mungkin selama ini gue melakukannya dengan tanpa mengerti esensinya ya, mungkin gitu nangkepnya. Jadi dengan merefleksi itu ngebantu kita. Nah sayangnya hari-hari ini di era yang serba instan, seni refleksi ini tuh mulai hilang justru. Seni refleksi. Iya kan? Jangan pernah menganggap rendah pertanyaan reflektif di belakang. Bener. Karena menurut gua itu yang bisa mengubah kita. Gitu loh. Kalau orang nggak punya sesi untuk refleksi, merenung, konten apapun yang lo lihat, mau seterharu apapun lihat video Yesus gitu ya. Promosi nih. Harus gila, nggak boleh enggak itu ya benar. Kita nggak akan pernah bisa mengubah diri kita gitu loh, ya kan. Dan kalau kita refleksi, kemudian ya kita doa kan, tanya Roh Kudus gitu. Tanya Roh Kudus untuk mulai, Tuhan gue pengen nih untuk
melakukan sesuatu yang berbeda. Gue mau start a small action gitu kan. Nah dari situlah kita bisa mulai berubah gitu sih. Iya. Kadang tuh sebenarnya kunci untuk kita bertumbuh bukan dari faktor-faktor luar. Kadang sebenarnya dari diri kita sendiri ya nggak sih? Exactly. Maksudnya percuma ada konten 1000 berscrolling dengan seluruh ayat yang berbeda. Bahkan kalau gue bilang bisa secara ironis ya kok. Bahkan Alkitab sendiri pun ada, kalau kita nggak mulai baca, kita nggak mulai renungin, kita nggak ada satu panggilan ataupun ada kesadaran dari hati kita untuk mengenal Tuhan ya, lu tidak akan berdampak apa-apa ke diri lu gitu. Bener banget. Harusnya kan kalau kita buka firman, kita buka, sama lah seperti kita buka dunia sosial media, lu mulai melihat kalau gimana cara gue buka ini untuk mencintai Tuhan gitu. Bener. Terdengar klise dan nampak sempurna ya, tapi ya itu apa adanya, bener gak sih? Ya itu apa adanya. Bener. Dan itu yang harus kita latih bareng-bareng. Betul, harus dilatih. Gimana cara latihnya kok? Jangan lupa untuk gue mau jelek dan jahat, bukan jelek dan jahat lah. Maksudnya banyak konten-konten Kristen yang hari ini bertebaran. Ada teman-teman YCIS, Christian Vision, Hello God, dan ada teman-teman lain gitu. Tadi lu sempat ngomong TLC. Nah sebenarnya kan mereka ini orang-orang yang terpanggil untuk melayani di dunia digital. Betul. Apakah sebenarnya kita itu legit sih kok? Maksudnya ini mungkin sekalian kritik ke diri kita sendiri ya. Kita tuh sebenarnya legit nggak untuk teman-teman bisa belajar gitu dari akun-akun Kristen yang bertebaran ini? Apakah mereka ini tuh dapat kita jadiin satu tempat pembelajaran untuk kita semakin dekat sama Tuhan gitu? Ya exactly. Kita bisa belajar dari apapun sebenarnya ya kan. Tapi juga tentu saja kita harus punya filtering ya. Maksudnya gini. Siapa yang kita follow di sosmed itu kan berarti kita kasih akses untuk dia menginfluence diri kita. Oh iya. Bener nggak? Makanya kalau teman-teman banyak follow akun Rani ya which is good sih, bagus gitu kan. Tapi ya sekali lagi tantangannya setelah itu adalah gimana waktu kita main sosial media kita nggak terjebak dengan the abundance of content atau information itu sendiri ya kan. Nah menurut gua sih legit atau enggak, menurut gue sih sah-sah aja untuk kita follow. Kalau memang itu buat kalian ya, itu menjawab pergumulan kalian. Buat kalian itu relevan buat kalian. Kan kata kuncinya itu relevan. Kenapa orang mau follow sebuah akun? Karena buat dia, oh this is valuable. This is menjawab isu-isu yang selama ini gue gumulkan misalnya gitu kan. Kenapa orang mau follow Indo TLC misalnya? Mungkin buat mereka, oh ini sesuatu yang gue mau belajar. Ya kan? Atau gue pengen tahu, oh perspektif di pelayanan KSJ itu seperti apa. Terus kenapa gue follow pastorgram tertentu? Oh karena buat gue bisa belajar banyak dari apa yang dia posting di sosial media misalnya. Nah ingat tujuan kalian nge-follow itu apa? Nanggep gak? Nah kalau kalian udah ngerti, okay, I want to follow this person because of this. Nah berarti waktu kalian lihat konten itu, ingat, apakah kalian masih merasa seperti itu? Nanggep gak? Nice, iya. Kadang-kadang ada beberapa yang buat gue udah gak relevan gitu. Dulu gue follow akun ini tapi kenapa sekarang jadi begini, nanggep gak? Ya you have the rights to unfollow juga, gak apa-apa loh. Supaya apa? Supaya kalian tetap ngejaga bahwa orang-orang yang kalian follow itu memang orang-orang yang kalian kasih akses untuk influence diri kalian. Gitu sih. Gue punya contoh jeleknya lagi kok. Gimana? Gue gak tahu ya, gue kepikiran sampo gara-gara tadi kita bahas sampo. Lo kalau pakai sampo A, lo ngapain beli sampo B? Gitulah istilah yang itu contoh paling basic receh yang bisa gue kepikirkan saat ini. Iya benar kan? Maksudnya lo misalkan pakai sampo gitu. Sampo brand lo adalah A. Ngapain lo beli sampo B? Lo nggak pakai sampo B. Tapi lo beli juga biar ada 2 sampo gitu. Kan nggak make sense alasannya. Mungkin itu sama berlaku di dunia sosial media. Kalau teman-teman follow, teman-teman melihat sesuatu, mencari sesuatu dan melihat itu baik, betul, interesting dan baik, di follow lah. Kalau misalnya teman-teman kayak, oh ya udahlah dia lagi nyari followers, follow aja gitu. Itu mungkin antara iya dan enggak ya. Betul. Gak bisa jawab tuh gue. Kalau itu gak bisa jawab. Cuma mungkin gini kok, di antara sepanjang ini ya, gue ngerasa dunia digital tuh satu sisi diberkati oleh begitu banyak orang-orang yang terpanggil untuk melayani. Dunia digital diberkati juga dengan begitu banyak orang-orang yang akhirnya saat ini mudah untuk mencari jawaban, tanda kutip mudah ya. Karena zaman dulu kan misalkan sulit dan sebagainya, sekarang lu one click of a button lu bisa tahu, lu bisa chat dan sebagainya. Gimana cara kita akhirnya menemukan gitu
kalau selain ini yang terbaik untuk kita, ini adalah sesuatu yang bisa membuat kita semakin dekat sama Tuhan gitu. Jawaban itu hanya bisa Anda temukan dari diri Anda sendiri. Enggak ya? Menurut gua gini sih Yul, apa ya? Dunia media, dunia online, sekarang ada AI, ada ChatGPT. Itu bisa kasih kalian instant information. Ya kan? Yes. Instant knowledge. Tapi masalahnya adalah tidak kasih kita deep personal relationship atau apa ya namanya ya? Intimacy. Nangkep nggak? Intimacy itu cuma kita bisa dapatkan dalam hubungan. Ya kan? Ini yang nggak ada di dunia, sulit didapatkan di dunia online, bahkan AI sekalipun yang bisa kasih kalian jawaban. Bahkan dia bisa berpura-pura berempati Iya, benar sama kalian ketika dicurhatin, ya kan? Kayaknya empati banget nih ChatGPT, peduli banget sama gue gitu kan. Tapi it's not a real empathy gitu, nangkap nggak? Itu bukan empati yang real, itu bukan hubungan. Sementara gue pikir orang-orang ini justru butuh hubungan yang dalam gitu, butuh intimacy. Itulah kenapa kehidupan sosial kita di keluarga, di gereja, lokal, support system kita, ya kan, kita punya komunitas rohani, itu jadi sesuatu yang sangat penting. Itulah kenapa kalau filosofi kita ya, seringkali kita pengen connect orang tuh dari online ke komunitas, ke support system. Karena kita sadar dunia online itu jembatan, bukan jawaban sebenarnya. Nangkep nggak, Jules? Keren banget kok. Gitu. Dunia digital adalah Jembatan, bukan jawaban sebenarnya. Ya kita pengen mereka tuh menemukan the real connection, the real relationship ada di support system mereka. Gitu. Keren sekali kok Martin Wijaya. Terakhir mungkin sudah sebegitu panjang kita ngobrol, ditambah dengan tadi kita makan. Udah super panjang. Kok mungkin terakhir kok untuk teman-teman yang saat ini lagi nonton. Banyak dari kita yang bergumul. Gue selalu ngomong gitu di setiap konten. Banyak dari kita yang bergumul, banyak dari kita yang saat ini mencari jawaban. Entah itu jawaban yang berbeda-beda dari segala masalah yang berbeda-beda. Dan pergumulan-pergumulan itu yang membuat kita akhirnya mencari. Akhirnya membuat kita kritis, yang akhirnya membuat kita mempertanyakan tanda kutip ya. Ada gak satu tips dari lu atau gak satu message dari lu ke kita semua gitu, yang saat ini bergumul dengan mencari jawaban itu khususnya di dunia digital ya. Walaupun lu udah sebut 200 tips tadi belakangan 40 menit ini, cuman gue minta satu lagi lah terakhir. Gitu untuk teman-teman yang lagi nonton gitu. Kalau kalian emang struggle, this is very important question sih. Thank you Jules for asking. Bukan gue Yesus itu. Silakan kok. This is very important. Saya merasa memang pasti banyak teman-teman yang bergumul dengan berbagai macam pergumulan lah ya. Ada yang mungkin bergumul di area relationship, ekonomi, ya kan, sakit, ya kan. Ada yang bergumul di area apalagi seksualitas, yang nggak tahu dosa dan sebagainya. Apapun pergumulan kalian, saya pengen encourage teman-teman untuk satu, menyadari bahwa kita butuh pertolongan. Itu paling basic sebenarnya. Kita butuh pertolongan. Kita butuh pertolongan. Kenapa? Karena kita orang-orang ini yang pengen nolong hanya bisa nolong orang yang butuh ditolong. Kalau mereka ngerasa nggak mau ditolong, sulit Jules. Nangkep nggak? Nangkep. Setuju. Kalau mereka merasa oke, aku butuh pertolongan, mereka akan mau datang, mereka akan punya hati yang terbuka untuk didoakan, dikasih nasihat, dikasih masukan, nangkep gak? Dan terbuka untuk pada akhirnya kita untuk bisa, oke, kalau kamu mau ditolong, aku bisa bantu kamu dengan cara ini. Misalnya hubungin kamu ke satu lembaga yang menolong kamu. Misalnya tadi aku paling suka pakai ilustrasi TLC aja lah karena gampang. Orang-orang yang butuh pertolongan dari KSJ ya, terus mereka mau nggak kamu ditawarin terhubung sama teman-teman TLC nih, karena mereka kan spesialis di situ, komunitas ya kan. Nah, mau nggak, kalau beneran mereka merasa butuh pertolongan, mereka pasti akan mau dihubungkan, bener nggak? Iya benar. Nah, orang-orang yang ngerasa aku butuh komunitas, misalnya aku selama ini merasa sendiri, ya udah kamu mau nggak dihubungin ke gereja lokal. Kalau mereka sungguh-sungguh merasa butuh pertolongan, harusnya mau dibantu dihubungkan, nangkep nggak?
Kenapa? Karena itu prinsip paling basic bahwa kita cuma bisa nolong orang yang mau ditolong, gitu Jos. Jadi saya berdoa buat teman-teman yang nonton, cobalah kalian doa sama Tuhan Yesus, punya hati yang terbuka, hati yang mau dibentuk, sehingga waktu kalian, mungkin Tuhan tuh punya banyak cara sebetulnya buat nolong kalian, tapi kalian yang selama ini keras gitu, untuk nggak mau terbuka hatinya. Ya mungkin kalian pernah baca konten tertentu, aduh sebenarnya kalian ini nampar gue, kalian cuma ketampar-tampar doang tapi nggak sadar-sadar gitu, nggak action gitu ya. Iya bagus. Gitu loh. Nah jadi waktu itu terjadi sebenarnya Roh Kudus tuh udah tegur kita gitu, tapi kitanya yang nggak mau bener-bener terbuka, nggak mau ditolong gitu loh Jos. Jadi aku sih itu poin dari aku sebenarnya, pesan buat teman-teman yang bergumul. Gue jadi ingat ilustrasi kalau ada orang kena bencana, dia nunggu di genteng berdoa Tuhan minta pertolongan, datang 3 kapal, dia nggak naik-naik. Gue gak tahu itu kayak ilustrasi super lama deh. Exactly. Kalau kamunya mau ditolong, percaya Tuhan tuh punya banyak cara. Ih keren banget Ko Martin. Nolongin kalian gitu. Keren sekali. Thank you so much Ko Martin. Sama-sama. Pertolongan sudah ada banyak teman-teman, terutama ya langsung aja berdoa dulu ke Tuhan Yesus, baru nanti kita pertolongan itulah teman-teman juga action untuk cari. Teman-teman kita minta tolong dukungannya untuk dukung selalu pelayanan Ko Martin. Beliau adalah Shifu Hokage, legend. Sampai ketawa lagi. Gak lebay. Beneran guys. di dalam pelayanannya di Christian Vision, di SIS. Kalau teman-teman main ke satu kota, sebut saja Lautan Api, di situ ada dimsum 9 agak penting banget ya. Teman-teman kita minta tolong dukungannya untuk dukung selalu Ko Martin. Yes. Gitu ya. Di Instagramnya nanti gue taruh di sini. Teman-teman Ko Martin ada mengerjakan begitu banyak, saat ini melayani begitu banyak. Teman-teman kita minta tolong dukungannya untuk follow. Kalau mungkin bisa mampir, chat halo hai ya. Siapa tahu kalau dia lagi nggak sibuk, bisa makan bareng lah. Who knows gitu. Dan teman-teman kita minta tolong juga dukungannya untuk follow dan sosial media kita HelloGat ada di Instagram, TikTok, YouTube. Teman-teman bisa dengerin episode ini di Noise dan Spotify, dan juga kita minta tolong teman-teman, ayo kita download aplikasi HelloGat bareng-bareng. Di situ kita bisa bersama-sama bergumul, saling mendoakan dan juga sharing bareng-bareng. Oh ya Jos, sebelum lo tutup Jos. Kan ada konten juga nih. Ada konten apa di SIS. Betul. Gue tadi gue udah taruh, cuman gue belum ngomong benar teman-teman. Jangan lupa di SIS itu sesepuh kita sebenarnya. Dia adalah satu, ya benar Hokage pertama nggak sih? Aduh. Itu kan cuma mereka yang ngerti Hokage pertama tuh. Benar-benar Hokage pertama di dalam dunia digital. Teman-teman kita encourage banget buat teman-teman follow dan ikutin konten-konten SIS, karena di situ teman-teman kita selain belajar untuk bisa membagikan cerita tentang Yesus, kita sendiri bisa merasakan dan mendapat cerita-cerita tentang Tuhan Yesus gitu. Dan akan ada podcast bareng Julius. Aduh malu banget ya gitu. Di YouTube-nya SIS. Di YouTube-nya SIS. Itu semoga menjadi berkat lah kalau gitu. Oke lah teman-teman, thank you banget Ko Martin for today. Thank you untuk teman-teman di belakang layar. Ada Chris, ada Joseph, ada Hugo, dan juga thank you teman-teman semua for watching HelloGat on Topic, where HelloGat will always be on topic. God bless you teman-teman semua. Stay connected with HelloGat.